Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Jan Satria. Nama saya Laura Ardia Eka Putra. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan penyokong. Apa sih jaringan penyokong itu? Jaringan penyokong adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk menyokong tumbuh-tumbuhan. Jaringan penyokong memberikan bentuk dan stabilitas pada tumbuhan. Jaringan penyokong membuat tumbuhan memiliki bentuk dan mempertahankan bentuknya walau terjadi gangguan dari lingkungan luar. Jenis-jenis jaringan penyokong ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Dan ada juga sklereid, adalah sel yang termasuk dalam jaringan sklerenkim. Kolenkim adalah jenis jaringan penyokong yang terdiri dari sel-sel hidup yang memanjang. Struktur sel kolenkim sebagai sel yang panjang dengan dinding sel tebal primer. Dinding sel biasanya tidak teratur dan terdiri dari molekul selusa dan pektin di beberapa titik. Mereka menyerupai sel parenkim. Fungsi kolenkim berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sifat utama dari jaringan kolenkim adalah sel-sel penyusunnya hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Sifatnya mirip jaringan parenkim dan dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Dengan demikian, sel-sel dewasa jaringan sklerenkim telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal, biasanya berlignin atau mempunyai zat kayu. Fungsi dari sklerenkim adalah menopang dan menguatkan pada bagian tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan. Penguat tumbuhan yang terdiri atas sel-sel mati. Ada dua kelompok besar jaringan sklerenkim, yaitu 1. Serabut atau serat. Serabut merupakan sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel-sel ini biasanya berkumpul menjadi sebuah jalur panjang, sementara ujung-ujungnya yang runcing bertumpang tindih dan menyatu dengan kuat. 2. Sklereid merupakan sel-sel tumbuhan yang telah mati. Bentuknya bervariasi dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Sklereid dapat dijumpai dengan keadaan tunggal atau berkelompok kecil di antaranya sel-sel lain. Misalnya butiran pada daging buah jambu, biji, dan buah pir. Sklereid pada batok kelapa adalah contoh yang baik dari bagian tumbuhan yang mengandung serabut dari sklereid. Di penjelasan saya tadi, adakah pertanyaan? Ada. Coba sebuti bagian-bagian dari jaringan sel tersebut. Oke, siap. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Reksa yang hitam-hitam ini, kandil ini loh ya, ini namanya inti sel, dan yang di luar ini adalah dinding sel. Ya, sel yang kayak batang ini namanya sitoplasma.
Ya ini sama saja tapi ini juga apa? Juga gitu kok mas. Ini apa dari dari atas. Ya, udah ada pertanyaan lagi ya, Gil ya. Gil ya udah. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.